Apa aja sih yang aku harus siapin ketika mulai budidaya lobster air tawar? Ayo kita bahas. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTubeku Pratama Megantoro. Di video kali ini aku akan membahas apa aja yang perlu kalian siapkan ketika mau memulai untuk lobster atau memulai budidaya lobster air tawar. Jadi ketika kalian mau memulai budidaya lobster air tawar, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Itu mulai dari media. Medianya mau pakai apa nih teman-teman? Mau kolam indoor atau kolam outdoor? Kemudian air yang dipakai seperti apa? Mulai dari air sumur, air tanah, atau air PDAM atau air sumber mata air misalkan. Kemudian yang ketiga, ini teman-teman mau pakai media terpalnya seperti apa, atau media shelternya yang mau dipakai seperti apa. Nah, ini harus dipersiapkan semua. Kita akan bahas mungkin dalam tempo waktu beberapa menit ini, sekitar 5-6 menit. Aku nggak akan bisa untuk bahas secara lengkap. Aku akan membahas pokok-pokoknya aja. Soal media yang pertama, media ini teman-teman bisa pakai antara media indoor ataupun outdoor, karena dua hal ini memiliki fase penanganan yang berbeda jelas. Untuk indoor penanganan jauh lebih mudah, akan tetapi istilah produktivitasnya tidak terlalu gede. Untuk yang outdoor ini soal penanganan memang jauh lebih susah, dan hama juga jauh lebih banyak, akan tetapi produktivitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan yang indoor. Ini ngomongin soal media yang mau dipakai. Indoor ini apa aja yang bisa dipakai? Macam-macam, mulai dari terpal, akuarium, atau mungkin pakai drum bekas, kantong plastik, kantong kresek, apapun itu bisa dipakai. Itu adalah indoor. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai yang outdoor, itu adalah teman-teman bisa pakai tambak, kemudian bisa pakai kolam tanah, kemudian ada lagi yang namanya kolam semi outdoor, atau biasanya pakai kolam semen. Nah, rata-rata media ini harus kalian sesuaikan dengan kapasitas yang teman-teman miliki dan budget anggaran yang kalian punya. Kemudian yang kedua itu adalah soal sumber air yang kalian pakai. Nah, air kalian ini mau pakai air apa? Air sumur, air tanah, atau air PDAM, atau air sumber mata air. Nah, ini masing-masing air punya karakteristik sendiri-sendiri. Aku akan jelasin soal ini secara singkat aja ya. Jadi yang pertama itu adalah air PDAM. Nah, PDAM ini pasti musuhnya soal kaporit. Jadi gimana caranya ketika kamu pakai air PDAM harus menurunkan kaporit yang ada di situ. Terus yang kedua adalah air tanah atau mungkin air sumur. Air tanah dan air sumur itu tergantung dari lokasi yang kalian miliki dan tergantung dari sumber air yang kalian ambil. Contohnya, ada beberapa daerah yang tidak bisa digunakan untuk air sumur dan air tanahnya. Contohnya yang memiliki radius pabrik yang mengeluarkan zat kimia dalam radius 10 km persegi. Kemudian air tanah yang tidak ada seperti itu tapi tetap tidak bisa. Itu adalah air tanah yang punya kandungan logam, Zn, kayak gitu-gitu, itu yang cukup berat. Jadi karena si lobster ini dia nggak bisa naik turun, dia akan stay di bawah, sementara kandungannya ini akan stay di bawah. Nah, itu yang juga agak susah ketika teman-teman pakai air sumur dan air tanah. Teman-teman harus cari tahu caranya. Kemudian yang ketiga itu adalah air pegunungan atau air perigen. Nah, air perigen kalau di sini ya, kalau aku pakai air perigen sih. Atau biasanya yang teman-teman tahu air isi ulang. Air isi ulang tuh biasanya pakai air pegunungan. Nah, itu bisa dipakai dan tidak terlalu susah juga untuk ngolahnya. Cuman lebih mahal dikit daripada teman-teman pakai air PDAM dan lain sebagainya. Kemudian terakhir adalah soal shelter. Shelter ini kadang orang yang nggak ngerti, ya udah pasang shelter kayak biasanya. Padahal shelter antara kolamnya indoor dengan outdoor itu berbeda. Kita saranin kalau medianya seperti indoor, kita saranin kayak paralon, kemudian media-media yang terbuat dari plastik itu bisa diberdayakan. Tapi kalau non itu ya kita rasa jangan. Kalau misalkan kalian outdoor, kalian bisa pakai media-media shelter yang terbuat dari tanah liat. Jadi kayak genteng, kemudian ram-raman apa itu? Kalau misalkan di ventilasi udara itu aku lupa namanya. Ya seperti itulah. Itu juga bisa dipakai. Kemudian pecahan-pecahan genteng yang dari tanah liat ya, bukan yang warnanya abu-abu itu. Itu kan kayak dari semen loh. Kalau misalnya bisa kalian pakai itu yang memang terbuat dari tanah liat yang berwarna merah.
Jadi itu untuk teman-teman apa aja yang perlu kalian persiapkan ketika mulai budidaya lobster air tawar. Teman-teman untuk mulai budidaya lobster air tawar sendiri nggak perlu bingung-bingung sebenarnya, karena semua sudah kita persiapkan di Tokopedia kita. Jadi teman-teman bisa cek linknya di bawah ini, atau teman-teman mau belajar soal budidaya lobster air tawar, teman-teman bisa klik website kita di www.budidayalobsterairtawar.com. Di situ ada kolom learning center, kalian bisa baca semua artikel yang kita tulis di sana. Atau teman-teman bisa chat admin kita itu di sini. Jadi gitu dulu untuk teman-teman yang mau mulai budidaya lobster air tawar. Memang nggak mudah teman-teman, dan perlu beberapa hal yang harus kalian pelajari dan harus kalian persiapkan. Jadi insya Allah sih kalian seharusnya punya pegangan bisa lewat video YouTube, karena aku yakin di YouTube banyak juga teman-teman yang share soal budidaya lobster air tawar, atau teman-teman bisa cari materi-materi edukasi yang lain. Jadi gitu dulu untuk video kali ini, and see you next time. Bye.